Pada gambar yang sudah dilingkari dengan warna merah, inilah yang dinamakan dengan ginjal. Ginjal terletak di sisi kanan dan kiri tulang belakang kita, yang mana ginjal terdiri dari sepasang. Dia berbentuk seperti kacang merah dengan warna merah kecoklatan dengan panjang sekitar 10-12 cm. Fungsi ginjal yang pertama, menyaring sisa metabolisme dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, mengekskresikan kadar gula berlebih. Dan yang keempat, mengatur keseimbangan asam, basa, dan garam. Kemudian, struktur ginjal. Struktur ginjal yang pertama adalah korteks, kulit ginjal. Yang kedua, medula, sumsum ginjal. Dan yang ketiga, pelvis, rongga ginjal. Kemudian, ureter. Kemudian di ginjal ada nefron. Seperti yang sudah dicoret warna biru, inilah yang dinamakan dengan nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Jika diperbesar, maka akan seperti ini. Dalam satu ginjal manusia ada 1 juta nefron. Jadi, jika 2, maka ada 2 juta nefron dalam ginjal. Pada nefron juga ada bagian-bagiannya. Seperti pada gambar yang ditandai dengan warna merah, ini dinamakan dengan glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Kemudian tubulus contortus proximal. Kemudian lengkung Henle yang berbentuk seperti huruf U. Kemudian tubulus contortus distal, dan yang terakhir dinamakan dengan tubulus collectivus. Nefron ini berperan dalam proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin. Pada proses pembentukan urin ada 3 tahapan. Yang pertama dinamakan dengan filtrasi, yang mana terjadi di glomerulus. Filtrasi ini adalah proses penyaringan. Jadi, darah yang akan disaring akan masuk ke badan Malpighi yang di dalamnya terdapat glomerulus dan kapsula Bowman. Jadi, darah akan mengalir ke glomerulus dan akan disaring di sana. Jadi, proses penyaringan ini akan menghasilkan urin primer. Kemudian, urin primer ini akan mengalir ke tubulus contortus proximal. Dan disinilah tahapan berikutnya terjadi, yaitu tahapan reabsorpsi, yang mana terjadi di tubulus contortus proximal. Pada tahapan reabsorpsi ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa dan lain-lain sebagainya. Jadi pada proses ini akan menghasilkan urin sekunder. Salah satu kandungan dari urin sekunder adalah urea, urobilin, dan lain sebagainya. Urea ini menyebabkan urin kita menjadi berbau menyengat, sedangkan urobilin menyebabkan warna urin kita menjadi kuning. Kemudian, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal yang tentunya melewati lengkung Henle. Dan disinilah terjadi tahapan terakhir, yaitu augmentasi yang terjadi di tubulus distal. Pada tahap augmentasi terjadi pelepasan zat-zat yang sudah tak dibutuhkan oleh tubuh, seperti racun yang akan bergabung dengan urin sekunder membentuk urin sebenarnya. Kemudian, urin sebenarnya akan mengalir ke tubulus collectivus. Dan dari tubulus collectivus yang ada di ginjal, urin akan mengalir ke ureter, kemudian menuju kandung kemih. Ketika kandung kemih penuh, maka kita akan merasakan sensasi ingin buang air kecil. Setelah itulah
Urin tersebut bisa dikeluarkan dari uretra. Proses ini dinamakan dengan mikturasi. Sekian dan terima kasih.